Salam olahraga, salam sehat selalu untuk kita semua. Irak bakal memainkan skuad lapis kedua. Timnas Irak langsung memandang remeh pertandingan menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih Jesus Casas diprediksi akan menurunkan skuad lapis kedua yang banyak diisi oleh pemain muda. Pasalnya, Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketangguhan para pemain Irak sudah pernah dirasakan oleh Timnas Indonesia. Di laga pertama, skuad Garuda hancur lebur dibabat habis 5-1 oleh skuad Singa Mesopotamia. Performa hebat dari Irak bahkan sampai diakui langsung oleh Sintayong. Dia bilang kalau skuad Garuda memang kalah kualitas dari pasukan Jesus Casas. Namun, Coach Sintayong berjanji akan membalas kekalahan memalukan ini di laga kedua. Gembar-gembor dari Sintayong ini langsung dibalas dengan sombong oleh Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini cuma menganggap laga menghadapi skuad Garuda adalah partai hiburan. Pasukan Singa Mesopotamia masih bertengger nyaman sebagai pemuncak klasemen grup F. Jesus Casas juga makin sombong karena pertahanan Irak baru kebobolan 1 gol dari 4 laga. Gawang skuad Singa Mesopotamia hanya berhasil dirobek oleh Sain Patinama. Lini serang Irak juga tampil begitu tajam dengan mencetak 12 gol di dalam grup F. Selain itu, Jesus Casas juga berambisi memanggil pemain muda untuk 2 laga terakhir. Sang pelatih ingin menyiapkan pemain muda untuk pemanasan jelang Olimpiade Paris 2024. Jesus Casas siap manggil Ali Kazim, Muntadir Muhammad, Karar Muhammad, dan Ahmad Mackenzie. Keempat pemain U23 ini bakal dibawa untuk melawan skuad Garuda. Meski hanya menurunkan pemain muda, Timnas Indonesia harus tetap waspada. Pasalnya, mereka sudah berpengalaman mengalahkan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23. Preview lawan Timnas Indonesia. Selain bermain dengan lapis kedua, Timnas Irak juga akan melakukan beberapa eksperimen. Hal ini disampaikan langsung oleh media Irak yakni Al-Maluma. Media itu menyebut Jesus Casas siap menguji beberapa strategi baru kontra Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan Singa Mesopotamia untuk ronde ketiga nanti. Dengan pernyataan ini, Irak kembali meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi Jesus Casas sempat menggampangkan Indonesia pada bulan Oktober 2023 yang lalu. Saat itu, sang pelatih juga menganggap Indonesia sebagai tim percobaan untuk persiapan Piala Asia. Sementara itu, skuad Garuda memang dalam tekanan besar dalam laga ini. Pasukan Merah Putih harus bisa meraih kemenangan untuk memastikan tiket lolos. Meski berat, pelatih Sintayong pede bisa menyapu bersih 2 laga tersisa. Dia yakin kalau anak asuhnya sudah melakukan banyak perkembangan. Di sisi lain, Indonesia memang akan tampil berbeda dari pertemuan terakhir pada Januari yang lalu. Skuad Garuda bakal ketambahan beberapa nama mentereng yang main di Eropa, mulai dari Tom Haye, Jai Ides, Nathan Choaon, hingga Ragnar Uratmangun. Keempat pemain ini berhasil berbicara banyak saat 2 kali mengalahkan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga masih berkemungkinan menambah amunisi baru para pemain. Yang dimaksud adalah Martin Paes, Calvin Verdong, hingga Jens Raven. Ketiganya bisa bermain melawan Irak seandainya proses naturalisasi mereka selesai tepat waktu. Indonesia juga akan punya keuntungan karena bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Preview lawan tim nasional Vietnam. Setelah melakukan skuad Garuda, Timnas Irak bakal melakoni laga terakhir menghadapi Vietnam. Partai menghadapi skuad The Golden Star juga tidak dianggap penting oleh Jesus Casas. Namun, skuad Singa Mesopotamia itu harus mewaspadai ambisi besar dari Vietnam. Skuad Naga Biru bakal tampil mati-matian untuk membuka peluang lolos ke ronde ketiga. Harapan Vietnam bakal terbuka jika Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia. Hasil ini bakal dimanfaatkan pasukan bintang emas untuk merebut tempat
skuad Garuda. Vietnam juga berambisi membalas kekalahan memalukan dari Irak di pertemuan pertama. Skuad Naga Biru harus tumbang dengan skor tipis 0-1 di markasnya sendiri yakni Stadion Maidin. Pasukan Bintang Emas bakal tampil dengan kekuatan penuh bersama pelatih baru Kim Sang-sik. Sang pelatih akan memainkan Nguyen Philip dan Nguyen Van Toan sebagai pemain kunci. Kim Sang-sik juga ingin menghabisi kesombongan Jesus Casas yang memainkan skuad pelapis. Pelatih kelahiran Madrid ini bakal mengistirahatkan pemain utamanya saat menghadapi Vietnam. Alasannya karena Irak ingin tampil dengan kekuatan penuh saat tampil di ronde ketiga. Skuad Singa Mesopotamia diprediksi akan bertemu dengan negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Dua raksasa Asia ini bakal menjadi lawan berat Irak jika tergabung dalam grup yang sama. Jepang bahkan punya skuad termahal di Asia dengan nilai 225 juta euro. Nilai fantastis ini unggul jauh dibandingkan harga satu skuad Irak yang hanya mencapai 10 juta euro saja. Itulah ulasan persiapan timnas Irak untuk menghadapi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Irak dengan skuad keduanya mampu mengalahkan Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.